Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi terhadap kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang pernah kamu fokuskan. Kali ini, Wak Geng, saya tidak memiliki judul, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu cerita terhadap posisi energi kamu dan terhadap posisi energi manusia tersebut. Apa yang sedang dirasakan, apa yang sedang dipikirkan, dan apa yang akan terjadi. Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Ingat, sekali lagi saya mengingatkan, cerita yang akan saya berikan terhadap diri kamu, resonate atau tidak resonate, semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu untuk menyikapi setiap informasi yang saya berikan terhadap diri kamu, Wak Geng. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi ataupun cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap diri kamu atau memang akan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, yang dimana energi tersebut bersifat positif atau memang justru kebalikannya. Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, Six of Cups, yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan seakan-akan berbicara terhadap situasi seseorang, yang dimana situasi tersebut berkaitan terhadap masa lalu. Masa lalu yang belum sampai saat ini terselesaikan. Sebelum saya memberikan suatu informasi lebih lanjut terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya mengarah terhadap energi kamu. Terlebih dahulu saya mengarah terhadap posisi energi kamu, di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Apakah untuk saat ini diri kamu menunggu dan menantikan seseorang untuk hadir?
Pertanyaan berikutnya, apakah untuk saat ini lebih besar perasaan kamu daripada pemikiran kamu? Kenapa saya memberikan kedua pertanyaan tersebut terhadap posisi energi kamu dan mengaitkan terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini? Kedua pertanyaan tersebut ada kaitannya, Wak Geng. Benar-benar sangat berkaitan terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini. Six of Cups. Bisa saja untuk saat ini diri kamu saya kategorikan seseorang yang sedang menunggu kehadiran seseorang di masa lalu kamu. Dimana ketika diri kamu menunggu seseorang di masa lalu kamu untuk hadir di hadapan kamu, karena memang ada yang kamu tuntut dari pihak tersebut. Ada sesuatu hal yang belum terselesaikan di mana diri dia harus menyelesaikannya. Bisa saja berkaitan terhadap beban atau tanggung jawab, bisa saja berkaitan terhadap suatu keputusan, bisa saja berkaitan terhadap posisi materi. Karena yang saya lihat untuk saat ini, baik secara pemikiran kamu, di samping dari diri kamu menuntut seseorang tersebut agar bisa memberikan apa yang kamu minta, saya melihat untuk saat ini perasaan kamu masih ada beberapa persen menyayangi diri dia. Mungkin secara mulut kamu bisa mengatakan untuk melupakan. Mungkin secara bahasa tubuh kamu bisa membuktikan diri kamu ingin move on. Tetapi secara perasaan belum mampu kamu eksekusikan. Kamu masih berharap agar diri dia datang. Tetapi pengharapan kamu itu bukan memberikan diri kamu suatu kebahagiaan. Bukan suatu kebahagiaan. Masih kartu pertama. Kata kebahagiaan ini saya simpan terhadap beberapa kartu yang belum saya bukakan ini, Wak Geng. Di sisi lain, kemunculan kartu Six of Cups ini masih berbicara terhadap posisi energi kamu. Masih berbicara terhadap posisi energi kamu. Dimana ketika diri saya masih mengarah terhadap posisi energi yang kamu miliki, seakan-akan ada situasi kenangan, suatu kenangan yang diberikan oleh orang lain, tetapi kenangan tersebut tidak mampu kamu lupakan. Apakah kenangan yang bersifat pahit atau memang kenangan yang bersifat manis? Kamu belum mampu untuk melupakannya. Dimana ketika diri kamu belum mampu untuk melupakannya, timbul rasa emosi yang begitu sangat mendalam. Bukan hanya timbul situasi emosi, tetapi kamu pun merasa sangat sensitif terhadap kenangan tersebut. Saya tidak tahu apakah kenangan manis atau memang pahit. Nah, kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, yang saya kategorikan sebagai kartu bangsat. Benar-benar kartu bangsat, Wak Geng. Energi dia masih terkoneksi terhadap energi kamu. Dimana ketika energi dia masih terkoneksi terhadap diri kamu, membuat pemikiran dia untuk kembali terhadap diri kamu. Tetapi yang menjadi bahan pertanyaan saya untuk saat ini, apa tujuan manusia ini ingin kembali terhadap diri kamu? Masih kartu pertama, belum kartu berikutnya.
saya menjadi bahan pertanyaan ini. Apa tujuan manusia ini ingin kembali terhadap diri kamu? Apakah ingin memberikan diri kamu suatu rasa kenyamanan atau membuat diri kamu mengingat bagaimana kepedihan yang dia berikan terhadap diri kamu di masa lalu? Kita langsung saja, Wak Geng, kartu berikutnya. Saya penasaran, tujuan ini manusia ingin kembali terhadap diri kamu apa? Muncul kartu Queen of Swords. Kamu bisa melihat sendiri dengan jelas bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang duduk tetapi sambil memegang satu pedang. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu dengan kemunculan kartu kedua ini mengaitkan terhadap kemunculan kartu pertama, seakan-akan kenangan itu masih bersifat kuat. Kenangan yang saya katakan di awal pembicaraan saya, seberusaha apapun diri kamu untuk melupakannya, itu masih menempel. Seberusaha apapun diri kamu untuk meninggalkan kenangan tersebut, semakin kuat kenangan itu untuk menghantui diri kamu. Saya tidak tahu apakah kenangan manis atau kenangan pahit. Ini dia, Wak Geng. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan, dengan kemunculan kartu kedua ini mengaitkan terhadap kemunculan kartu Six of Cups, yang dimana saya tadi sempat berbicara tujuan manusia ini ingin kembali terhadap diri kamu karena memang ada seseorang yang sedang memberikan diri dia suatu permasalahan. Bukan hanya memberikan suatu permasalahan, tetapi manusia ini sedang dikejar-kejar oleh pihak lain. Dia sedang dikejar oleh pihak lain di sini. Karena energi dia sangat kuat yang saya rasakan, seakan-akan energi yang dia miliki ingin memberitahukan bahwasannya kondisi dia benar-benar tidak nyaman. Pedang, Wak Geng. Seseorang mengejar diri dia, apakah dalam bentuk suatu hutang piutang, atau memang dalam bentuk kelicikan, atau memang dalam bentuk perasaan yang dimana perasaan tersebut dia berikan terhadap orang lain, tetapi orang lain tersebut tersakiti. Ada seseorang yang saya lihat untuk saat ini, yang saya rasakan sedang mengejar diri dia secara habis-habisan. Kita lihat kartu berikutnya, Wak Geng. Muncul kartu The Hermit. Dimana kemunculan kartu The Hermit ini, seseorang yang melangkah, tetapi ketika seseorang tersebut melangkah, ada sesuatu hal yang dipegang. Lampion dan tongkat. Kalau saya menarik dari posisi lampion, mungkin situasi kekhawatiran. Kalau saya menarik dari perkataan tongkat, tongkat tersebut memberikan situasi kewaspadaan. Kalau saya menggabungkan antara lampion dengan tongkat tersebut dan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, untuk saat ini situasi yang sedang dia rasakan benar-benar berada di dalam situasi yang sangat ketakutan dan penuh kegelisahan. Penuh dengan kegelisahan ataupun ketakutan. Kalau saya menutup kartu ini, masih mengangkat kedua kartu ini, seakan-akan dia berpikiran
Ketika diri dia ingin mengarah terhadap diri kamu, justru diri kamu lebih mengingat suatu kenangan. Rasa ketakutan ketika diri dia ingin kembali. Tetapi mau tidak mau, diri dia harus kembali terhadap diri kamu agar diri kamu bisa membantu diri dia. Itu yang sedang dia pikirkan untuk saat ini. Karena situasinya, kalau saya mengangkat kartu ini, situasinya dia sedang dikejar. Benar-benar sedang dikejar, Wage. Hanya kepada diri kamulah tempat dia meminta bantuan. Hanya kepada diri kamulah dia memanfaatkan kamu. Karena dia melihat diri kamu sudah stabil. Karena dia melihat diri kamu dalam posisi materi sudah bisa untuk dibanggakan. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu dengan kemunculan kartu The Hermit ini, bisa saja untuk saat ini ada sesuatu hal yang sedang kamu perjuangkan, di mana ketika diri kamu memperjuangkan hal tersebut, membuat kondisi kamu berada di dalam situasi penyakit. Bukan hanya situasi penyakit, tetapi kamu pun merasa tidak nyaman. Bukan hanya merasa tidak nyaman, tetapi pemikiran kamu selalu khawatir. Baik secara pekerjaan, bisnis, rumah tangga, LDR, ataupun dari lainnya. Ada satu hal yang sedang kamu perjuangkan. Ini dia, Wageng. Kalau kita lihat kartu berikutnya, muncul kartu Five of Coin, Five of Wands. Kamu bisa melihat sendiri berapa jumlah tongkat yang ada di dalam gambar kartu yang saya pegang ini. 5 tongkat yang dipegang oleh 5 orang. Kalau saya mengambil satu tongkat saja dari 5 orang tersebut dan mengarah terhadap situasi energi manusia yang pernah kamu fokuskan, kemunculan kartu ini menggambarkan situasi dia dalam penuh pertengkaran. Pertengkaran, perdebatan, perselisihan, dan terlalu banyak hutang pihutang yang harus dia bayar. Ini dia, Wageng. Ini dia, Wageng. 5 tongkat. Ketakutan terhadap permasalahan, karena permasalahan itu membuat seseorang harus mengejar manusia tersebut. Kalau saya mencoba untuk menerobos situasi yang sedang dia rasakan, sepertinya terlalu banyak hutang piutang yang dia minta terhadap berbagai pihak. Terlalu banyak hutang piutang yang dia lakukan terhadap berbagai pihak. Ketika hutang tersebut harus dibayar, dia mencoba untuk mengarah terhadap diri kamu dan berusaha untuk berkomunikasi terhadap diri kamu agar diri kamu bisa membantu dia, agar diri kamu bisa menyelesaikan hutang piutang tersebut. Lagi-lagi diri kamu yang dimanfaatkan. Kemunculan kartu The Hermit ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kita lihat kartu berikutnya, Wageng. Muncul kartu Five of Coin. Keluar sendiri kartu yang berbicara terhadap materi. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar yang di dalam kartu yang saya pegang ini, Wageng. 5 koin berada di atas kepala seseorang, tetapi ketika 5 koin ini berada di atas kepala seseorang, seseorang hanya bisa terduduk
terdiam, merenungi, meratapi akan situasi keuangan yang benar-benar terpuruk. Kalau saya mengarah terhadap posisi energi kamu dengan mengaitkan kemunculan kartu The Hermit, bisa saja untuk saat ini ada sesuatu hal yang kamu perjuangkan, yang dimana kamu memperjuangkan tersebut berbentuk materi. Dengan kata lain, kamu hanya fokus terhadap materi kamu agar materi kamu bisa stabil, agar diri kamu bisa mengatasi sisi beban ataupun tanggung jawab yang kamu terima dari manusia yang pernah mengabaikan diri kamu. Sekalipun diri kamu fokus terhadap perasaan kamu, kamu jauh lebih mementingkan keadaan keuangan kamu daripada perasaan kamu untuk saat ini, wah geng. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, akan tetapi pergi mengabaikan diri kamu, kemunculan kartu Five of Coin ini seakan-akan berbicara terhadap kondisi dia benar-benar sangat terpuruk, hancur, bangkrut, miskin, dan tidak stabil. Datang terhadap diri kamu, mengarah terhadap diri kamu dengan versi mengemis karena memang terlalu banyak kekacauan kehidupan dia. Ini tujuan dari manusia bangsat tersebut, wah geng. Maaf kalau perkataan saya terlalu kasar, karena saya bukan tipikal orang yang berbicara bermanis-manis. Kalau kartunya berbicara negatif, saya berbicara negatif. Kalau kartunya berbicara positif, saya berbicara positif. Saya berbicara senatural mungkin. Kartu bangsat Six of Cups menyatakan dia ingin meminta bantuan kamu karena memang terlalu banyak hutang piutang, wah geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Death, di mana kemunculan kartu The Death ini berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan, fokus dengan kata The Death of the Rabbit dan mengarah terhadap posisi energi kamu, ada suatu pembaharuan yang akan kamu dapatkan dari situasi perjuangan yang selama ini kamu terima. Memang, ketika diri kamu menikmati kehidupan di masa lalu, kamu merasa semuanya sudah hancur. Tetapi, untuk saat ini, ketika diri saya melihat bagaimana posisi batin kamu, tanpa kamu sadari, batin kamu itu atau jiwa spiritual kamu itu selalu memberikan komunikasi terhadap Sang Pencipta ataupun alam semesta, di mana komunikasi tersebut akan mengubah situasi kamu dan mengubah kematian tersebut menjadi kestabilan dan kebahagiaan. Mungkin diri kamu bertanya-tanya, kenapa kakak selalu berbicara muncul kestabilan? Tetapi untuk saat ini saya tidak mendapatkannya. Coba kamu pertanyakan di dalam sisi perasaan kamu. Apa yang menjadikan sisi kestabilan itu tidak kunjung kamu dapatkan? Kamu pertanyakan di dalam perasaan kamu. Karena memang yang saya lihat masih ada sisi penghambat yang kamu simpan. Sisi penghambat tersebutlah yang lebih dominan agar diri kamu tidak bisa stabil. Sementara batin kamu tanpa kamu sadari selalu memberikan sisi komunikasi terhadap Sang Pencipta. Saran saya, wak geng, coba dekatkan diri kamu kepada Sang Pencipta. Buang sisi penghambat tersebut agar sisi kestabilan bisa kamu rasakan. Hidup senatural mungkin, walaupun orang memberikan diri kamu kesedihan, simpan kesedihan tersebut
Anggap kesedihan itu sebagai bahan untuk menabung diri kamu di situasi lain waktu. Kalau saya mengarah terhadap energi manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan The Death of the Rabbit, saya tidak tahu harus berbicara apa, tetapi saya hanya mengeluarkan satu kata, situasi kematian. Situasi kematian dalam bentuk keuangan, situasi kematian ketika diri dia berusaha untuk mengarah terhadap diri kamu, situasi kematian terhadap seseorang yang ingin mengejar diri dia, yang dimana situasi kematian tersebut membuat diri dia merasa ketakutan dan gelisah. Kalau saya menutup ketiga kartu ini, masih mengangkat kartu ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu Page of Pentacles, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini, kamu bisa melihat sendiri seseorang yang memegang satu koin, di mana ketika seseorang ini memegang satu koin, saya arahkan terhadap posisi energi diri dia. Dia tidak punya apa-apa. Dia sedang berusaha. Dia sedang membangun suatu pondasi. Tidak punya apa-apa kecuali ingin mengarah terhadap diri kamu, di mana diri kamulah yang akan memberikan sesuatu hal agar diri dia bisa menyelesaikan hutang piutang tersebut. Koin, wah geng. Kenapa saya mengatakan hutang piutang? Karena dua kartu yang berbicara terhadap posisi materi. Pentacles dengan koin. Ini dia. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang. Kalau saya masih mengangkat kartu Page of Pentacles, bisa saja untuk saat ini saya mengarah terhadap pemikiran kamu. Ada suatu perencanaan yang sedang ingin kamu lakukan. Bisa saja perencanaan tersebut penjualan aset, atau ingin mengadu nasib di luar kota, atau ingin refreshing, atau menginginkan suatu ketenangan. Ini yang sedang saya lihat terhadap pemikiran kamu, menyusun suatu rencana. Karena kamu sudah terlalu capek menghadapi dunia tipu-tipu ini. Karena diri kamu sudah terlalu jenuh menghadapi situasi penuh dengan kebohongan. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu Justice. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan dan mengarah terhadap diri kamu, saya hanya bisa menyarankan dan berharap dalam waktu dekat kamu akan mendapatkan suatu karma positif. Yang dimana karma positif tersebut merupakan hasil dari batin yang kamu miliki secara tidak langsung tetapi berkomunikasi terhadap Sang Pencipta. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, kemunculan kartu Justice ini memiliki dua arti. Hukuman atau suatu karma yang sedang dia jalankan, di mana karma tersebut seseorang yang sedang mengejar diri dia akibat dari kelicikan yang selama ini dia lakukan dan dia berikan terhadap orang lain. Seseorang yang memegang pedang ini ingin menghancurkan diri dia secara berkeping-keping. Karena terlalu banyak yang saya lihat hutang ini, wak geng. Sekali lagi saya memutarbalikkan perkataan saya dan sekali lagi saya mengulang perkataan saya, hutang di mana-mana. Hutang di mana-mana. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut tujuan diri dia kembali terhadap diri kamu agar diri kamu yang menyelesaikan permasalahan, agar diri kamu yang menyelesaikan
hutang piutang yang dia lakukan. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.